Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 29. Mas Rebellion, nanti setelah antar kami ke hotel, Mas tunggu di lobi. Malam ini kami mau pulang ke rumah saja, ucap Mas Adit tiba-tiba mengubah rencana kami malam ini. Siap, Mas Adit, jawab pemuda itu singkat dan cepat. Kemudian aku menggandeng Tasya dan membisikinya. Yuk sayang, kita bersihin pakaian kita. Malam ini kita pulang ke rumahku. Ada masalah urgent yang mesti kita musyawarahkan dengan papa dan mama. Ayo. Jawab Tasya singkat dan cepat. Kami berdua segera menuju lift, untuk kembali ke kamar tempat kami menginap. Dan setelah sampai di sana, segera kami membereskan semua pakaian kami. Mas, ada masalah apa? Boleh adik tahu? Tanya Tasya sambil memasukkan pakaian kami ke dalam koper. Nanti saja kita bahas, sahutku menjawab dengan lembut. Di rumah nanti Mas akan musyawarahkan semuanya, dengan kamu, papa dan mama. Setelah membereskan pakaian, kami kembali menemui Rebellion. Lalu dia mengantarkan kami menuju kompleks perumahan papanya Adit. Begitu sampai di depan rumah, aku segera menekan bel. Tak berapa lama, Mbak Asi membukakan pintu. Mas Adit dan Mbak Tasya. Silahkan masuk Mas, Mbak. Ucapnya sopan, sambil membungkukkan sedikit tubuhnya. Aku segera melangkah masuk ke dalam rumah. Ternyata papa dan mama pun baru saja keluar dari kamar mereka, setelah mendengar bunyi bel tersebut. Papa sedikit kaget, ketika melihatku dan Tasya pulang malam-malam begini. Tetapi beliau kemudian mengalihkan perhatiannya, kepada pegawai kepercayaannya. Rebellion, sini sebentar. Panggil papa meminta pemuda itu mendatanginya. Iya, Pak. Sahut pemuda itu lantas mendekat. Terima kasih kamu sudah menemani anak dan menantuku. Sekarang kamu boleh pulang, bawa saja mobil itu. Ucap papa pada pemuda itu, dengan bijaksana dan penuh wibawa. Sudah menjadi tugas saya, Pak. Menjalankan perintah Bapak, jawabnya dengan santun. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya permisi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut kami semua di ruangan ini. Aku menggandeng Tasya berjalan menuju kamarku. Tetapi belum sampai jauh kami melangkah, Papa memanggil kami. Dit, nanti kalian berdua, temui Papa di ruangan kerja Papa. Iya, Pak, sahutku menoleh sejenak ke arah Papa dan kembali berjalan menuju kamarku. 15 menit kemudian. Kami berempat telah berada di ruang kerja Papa. Beliau sengaja membuat ruangan ini untuk bertemu dengan para klien atau tamu. Untuk membicarakan bisnis dan kerjasama. Papa dan Mama duduk berdampingan, aku dan Tasya duduk berdampingan. Kami berdua duduk menghadap Papa dan Mama. Sedikit ada ketegangan dan kecemasan di wajahku saat itu. Tasya yang melihat ekspresiku tegang, dia lalu menggenggam tanganku dengan erat. Adit, Tasya. Papa lihat kalian berdua pulang ke rumah ini dengan wajah tegang, seperti ada masalah yang mengganggu bulan madu kalian berdua. Ucap Papa memulai perbincangan kami di ruangan ini. Jika kalian tidak keberatan, ceritakan ada masalah apa pada kalian berdua? Siapa tahu Papa dan Mama bisa ikut bantu cari solusinya. Aku menoleh sejenak ke Tasya. Tasya mengerti maksudku, ia hanya menganggukkan kepala. Aku menghela nafas panjang. Mengumpulkan semua keberanianku untuk menceritakan masalah yang sedang kuhadapi. Pak, Mam, Adit dan Tasya minta maaf sebelumnya jika kami berdua membuat kaget kalian karena tiba-tiba pulang. Ucapku memulai menceritakan permasalahanku pada Papa dan Mama. Jujur ini juga mendadak Pak, Mam, dan Tasya pun juga belum tahu kenapa aku tiba-tiba mengajaknya pulang menemui Papa. Aku diam sejenak untuk menenangkan diri dengan menghela nafasku yang terlihat tidak beraturan. Kemudian mulai menceritakan isi percakapan teleponku dengan Papa Pramudia, papanya Cinta. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Dit, besok bisa nggak kamu pulang ke Jakarta? Sahut Papa Pramudia dengan suara yang tegas dari ujung telepon sana. Papa tunggu kamu di Jakarta. Setelah sampai, nanti langsung temui Papa. Ada hal penting yang ingin Papa tanyakan langsung kepadamu.
Jaga kesehatan kamu, Dit. Begitulah isi percakapan Adit dengan papanya Cinta, melalui sambungan telepon tadi. Kataku memberitahu semuanya yang ada di ruangan itu. Adit merasa ada yang janggal dari perkataan papanya Cinta, karena tidak biasanya papa mertuaku mendadak bicara seperti itu. Pak, Mam, Mas Adit. Boleh Tasya ngomong, ucap Tasya meminta izin bicara. Silahkan, Nak. Sahut papa singkat. Setelah mendengar isi percakapan Mas Adit dengan papanya Cinta, kata Tasya menyampaikan analisanya. Itu berarti kemungkinan besar, papa dan keluarganya Cinta, sudah mengetahui pernikahan kami. Analisa yang bagus, Syah. Sahut papa menimpali perkataan Tasya istriku. Menurut perkirakan papa, 90% keluarga mereka sudah mengetahui pernikahan kalian. Kecuali Cinta, yang menurut papa belum sama sekali mengetahui masalah ini. Kok papa bisa seyakin gitu? Ucap mama menyahuti pernyataan papa barusan. Alasan kehamilan Cinta, Mam. Potong papa menjawab pertanyaan mama. Mereka tidak mau Cinta jadi kenapa-kenapa, karena mendengar kabar ini. Jadi kemungkinan besar mereka merahasiakan kabar ini dari Cinta. Terus apa yang mesti Adit lakukan, Pak? Ucapku bertanya kepada papa. Apa mesti Adit jujur mengatakan pernikahan ini kepada papanya Cinta? Suasana di ruangan itu sejenak hening. Masing-masing mereka berpikir untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh Adit. Tasya yang sejak tadi ikut berpikir, ia sedikit tersenyum dan tiba-tiba ia berucap, Papa, Mama dan Mas Adit. Tasya punya ide, semoga saja ide ini bisa diterima. Katakan, Nak Tasya. Ucap Mama pada Tasya, sambil ia memandang penuh harap. Jangan sungkan, masalah suamimu juga menjadi masalah kamu dan kita semua. Tasya sempat menarik nafas panjang, sebelum ia menyampaikan idenya. Tasya akan mendekati Cinta, Pak, Mam, Mas Adit. Sahut Tasya penuh keyakinan. Inilah saatnya aku melaksanakan janji dan sumpahku sebagai seorang istri. Janjiku kepada Mas Adit, juga janjiku untuk menyatukan kita bertiga, dalam ikatan pernikahan yang suci. Dan aku berharap Mas Adit mendukungku. Papa yang mendengar penjelasan Tasya, tersenyum sumringah. Beliau mengangguk penuh keyakinan kepada Tasya menantunya. Apa yang harus Mas lakukan untuk mendukung rencanamu? Tanyaku penasaran, dengan idenya yang sama sekali tidak terpikirkan olehku. Dekatkan Adek dengan Cinta, Mas. Tetapi jangan sampai Cinta tahu bahwa Adek adalah istri Mas Adit. Jawab Tasya dengan lancar dan penuh keyakinan. Setelah Adek dekat dengan Cinta, serahin sepenuhnya dengan Adek, Mas percayakan pada Adek. Aku menganggukkan kepala, tanganku memegang erat tangannya. Sebagai tanda bahwa aku sudah mempercayainya, dan sepenuhnya mendukung niat baik istriku. Terima kasih, Mas Adit. Ucap Tasya tulus. Ini bentuk kepercayaan dan tanggung jawab Adek, untuk membuktikan semua janji Adek pada Mas Adit. Papa yang sedari tadi diam, kemudian membuka suaranya, Dit. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Ucap beliau bertanya padaku, lalu sejenak Papa menarik nafas sebelum melanjutkan perkataannya. Kamu mesti memberikan alasan yang bisa diterima oleh mereka. Aku berpikir dan merenungi semua perkataan Papa dan Tasya. Dengan hembusan nafas yang berat, aku menjawab. Sampai saat ini, Pak. Adit bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka nanti. Yang jelas menurut Adit, keluarga Cinta pasti marah dan kecewa dengan pernikahan Adit dan Tasya. Orang tua dan kakak-kakaknya Cinta pasti tidak akan terima anaknya di Madu, dan mereka pasti memintaku memilih antara Cinta atau Tasya. Jika Adit dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, Adit tidak akan bisa memilih. Karena mereka berdua sekarang menjadi belahan jiwa Adit, Pak. Mereka yang saat ini Adit sayangi, dan Adit berjanji akan berlaku adil kepada istri-istri Adit. Suasana menjadi hening kembali. Kami berempat kembali sibuk berpikir untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Namun sesaat kemudian, Papa tiba-tiba bersuara dan tatapannya tajam ke arahku, sambil menyunggingkan senyumnya. Dit, nama lengkap papa mertuamu itu siapa? Tanya Papa serius dan tegas. Istrimu bernama Cinta Rahayu Pramudia. Dan nama Pramudia itu seakan seperti nama yang papa kenal. Siapa nama lengkap papa mertuamu, Nak? Pramudia Adi Pratama, Pak.
Sahutku cepat memberitahu. Menurut cerita beliau, Papa Pramudia lahir dan besar di kota Surabaya ini juga. Ekspresi kaget terlihat dari raut wajah Papa. Saat aku menyebutkan nama lengkap Papa Pramudia, papanya istriku cinta. Kamu punya fotonya, Dit? Kata Papa yang terlihat penasaran dengan penjelasanku tadi. Aku lantas mengeluarkan ponsel selulerku, lalu kuserahkan kepada Papa. Papa menerima ponselku, dan seketika terjadi perubahan dari raut wajahnya. Ekspresi wajah Papa berubah tegang, dan seperti terperanjat kaget. Tatapan mata Papa tajam, menatap lekat foto tersebut tanpa berkedip sedikit pun. Mam, tugas Mama sekarang adalah pesan tiket pesawat, untuk kita berempat ke Jakarta besok, ucap Papa tegas, sambil menoleh sejenak ke arah Mama. Secepatnya kita selesaikan masalah ini biar tidak berlarut-larut. Oke. Pak, sahut Mama singkat. Kemudian ia langsung menelepon seseorang, untuk memesan tiket pesawat melalui smartphone-nya. Dan tugasmu, Dit. Kata Papa menatap tajam mataku. Telepon Papa mertuamu besok pagi, katakan bahwa kamu besok pulang ke Jakarta. Baik, Pak. Sahutku singkat. Tapi, Pak, Papa seakan mengerti kenapa situasi berubah mendadak. Untuk berangkat ke Jakarta besok pagi, dengan senyum sumringah beliau menjawab. Nanti di sana, kamu akan tahu sendiri, Dit. Aku hanya diam dan tidak bisa berkata-kata lagi, setelah mendapat jawaban Papa seperti itu. Oh iya, Dit. Satu lagi yang mesti kamu lakukan. Ucap Papa berdiam diri sejenak untuk menghela nafasnya. Apa itu, Pak? Tanyaku cepat memotong perkataannya. Jangan sampai Cinta tahu masalah pernikahan kamu dengan Tasya. Sahut Papa memberitahu. Papa tidak ingin Cinta menjadi syok jika mengetahui pernikahan kalian. Kamu mengerti maksud Papa? Iya, Pak. Adit mengerti. Jawabku cepat. Sesaat kemudian, Mama memberitahukan kepada kami bahwa dia sudah membooking tiket pesawat. Tiket pesawat sudah Mama booking untuk 4 orang. Besok kita berempat berangkat menggunakan pesawat Garuda tujuan Jakarta. Jam keberangkatan pukul 13.20 WIB, Bandara Insinyur Haji Juanda Surabaya. Nah, urusan tiket sudah aman, kalian berdua istirahat sekarang. Ucap Papa mengingatkan. Persiapkan diri dan mental kita, karena besok kita berempat berangkat ke Jakarta. Oke, Pak, Mam. Kalau begitu kami berdua pamit, sahutku cepat dan tanggap. Aku mencium buku tangan Papa dan Mama. Sementara istriku juga melakukan hal yang sama sepertiku. Kami meninggalkan Papa dan Mama, dan berlalu melangkah keluar menuju kamar tidur. Pof Tasya. Sesampainya di kamar, suamiku segera merebahkan tubuhnya di ranjang. Masih terlihat ekspresi tegang di wajahnya. Perlahan aku mendekat dan menghampirinya, ikut rebahan di atas pembaringan. Sejenak suasana kamar menjadi sunyi, kami berdua diam merenung dan berpikir. Detak jam dinding seakan tidak mempengaruhi pikiran kami masing-masing. Hanya hembusan nafas berat yang dikeluarkan oleh Mas Adit, kala ia menerawang mencari solusi. Tiba-tiba tangannya memelukku dengan erat, setetes air mata jatuh dari kelopak matanya. Aku membalikkan badan, posisi kami berhadap-hadapan. Kuusap air matanya yang jatuh dari sudut matanya, lalu berbisik pelan padanya, menangislah, suamiku. Jika itu bisa mengurangi beban di pikiranmu. Ade akan selalu mendampingimu menghadapi semua ini. Tak ada kata-kata yang terucap dari bibirnya, ia sesegukan dalam dekapanku. Menumpahkan semua beban yang ia rasakan saat ini. Jam di dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam. Suara tangisan dan sesegukan kini telah berhenti. Aku lantas mencium keningnya, dan kemudian ciumanku berhenti di bibirnya. Awalnya ia hanya pasif menerima ciumanku, namun lambat laun ia mulai membalasnya. Ciuman kami semakin panas, gairahku semakin membara. Hasratku mulai naik, seiring dengan sentuhan tangannya di kedua dadaku. Oh, desisku seketika, bulu kuduku meremang ketika tangannya meremas. Aku sedikit mendorong tubuhnya, dan segera bangkit menduduki tubuhnya. Kulepaskan yang menempel di badannya melewati kepalanya. Sehingga, kini bagian atas suamiku terbuka. Segera kugarap suamiku,
Kujalankan tugasku untuk mengawali persiapan, yang nantinya akan mendaki melanglang buana menuju puncak kenikmatan lagi. Tangan Mas Adit meremasi rambutku, mengacak-ngacaknya hingga rambutku menjadi kusut. Oh, Dek. Desisnya menikmati pemanasan sebelum perjalanan yang kulakukan padanya. Aku pun terus turun menelusuri semuanya. Dengan langkah mundur, aku segera menarik lepas yang menempel di suamiku, berikut dalamannya. Sehingga dia sudah polos, tak ada yang menempel pada suamiku. Kebanggaannya sudah tegak berdiri menantangku. Seolah menantang untuk berpetualang ke tempat yang indah dan nikmat. Berbinar aku memandang ke arahnya. Tak dapat kulukiskan dengan kata-kata, kenikmatan yang kudapatkan dari kebanggaannya suamiku. Semua begitu indah dan berkesan, hingga memenuhi relung hati dan pikiranku. Oh, sayang. Lenguh Mas Adit saat aku mulai menjalankan tugas untuk kebanggaannya. Tubuhnya bergelinjangan, menahan nikmat atas kerja profesional yang kuberikan. Sedikit kugoda ia dengan lirikan mata genitku. Sambil bangkit berdiri, aku mulai bergaya melepas satu persatu yang melekat di diriku. Sehingga kini sama-sama polos. Aku berbalik badan kembali ke posisi di atas, menghadap kebanggaannya, yang menjulang menantang. Au! Teriakku kaget. Ketika Mas Adit mulai bergerilya di 0 kilometerku. Mas Adit! Mendengar desahanku. Membuat suamiku malah menambah intensitas serangannya, ke titik 0 kilometer tersebut. Iya, di situ. Terus Mas, racauku menatap nanar suamiku. Mataku merem-melek merasakan tugas dari suamiku. Ia mulai menerobos masuk ke pintu perjalanan yang nanti akan didaki. 10 menit kemudian. Ia menahan kepalaku, sambil ia berkata, "Udah dek, Mas bisa jebol nanti." Aku menghentikan kegiatanku, kemudian aku berbalik dan menghadapnya. "Mas, aku pengen di atas ya," bisikku pelan di telinganya. Mas Adit menganggukkan kepalanya. Aku lalu meraih kebanggaannya dan mengarahkannya ke jalan pendakian. Aku landaikan dulu pintu perjalanan, agar memudahkan pendakiannya, bisa lancar dan menakjubkan. Setelah cukup landai, aku mulai mengepaskan posisi supaya bisa mulai pendakian. Melangkah ke dalam perjalanan, menuju puncak kenikmatan sesungguhnya. Bless! Arg! Teriak kami berbarengan. Ketika Mas Adit mulai masuk melangkah, memulai perjalanan yang terdalam menjelajahi puncak. Aku menekannya, sehingga seluruh kebanggaannya kini sudah tak bersisa. Masuk di 0 kilometer siap untuk pendakian, yang akan aku nahkodai dari atas. Bersambung.